Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nili Silviasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah seperangkat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta distribusi pendapatan yang adil. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan fiskal. Ada dua instrumen utama dalam kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pengeluaran negara atau belanja negara. Yang kedua adalah pendapatan negara. Pengeluaran pemerintah meliputi belanja pemerintahan pusat dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan subsidi. Yang kedua adalah belanja pemerintahan daerah, meliputi belanja untuk pembangunan daerah, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pengeluaran pemerintah ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, instrumen pendapatan negara. Pendapatan negara dihasilkan oleh pajak, maupun pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, ataupun pajak barang mewah, dan pajak lainnya. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang dihasilkan dari penjualan aset negara, denda, dan lain-lain. Pendapatan negara ini bertujuan untuk mendapatkan dana, membiayai pengeluaran pemerintah, dan mengurangi defisit anggaran negara. Tujuan adanya kebijakan fiskal untuk stabilisasi ekonomi, menjaga stabilisasi harga, mengurangi inflasi, dan mencegah terjadinya resesi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi untuk mendorong investasi, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, distribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, stabilitas makroekonomi, menjaga keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran agregat. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, dengan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, serta mewujudkan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas dalam Islam. Jika kebijakan fiskal konvensional lebih berfokus pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, sedangkan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu keadilan sosial, menekankan distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta melindungi terhadap kelompok-kelompok yang lemah. Yang kedua, moralitas. Seluruh kebijakan harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika Islam. Yang ketiga adalah kesejahteraan umat. Tidak hanya sebatas kesejahteraan materi, tapi juga kesejahteraan spiritual dan sosial. Dalam pendapatan negara juga ada sedikit perbedaan. Di sini dalam Islam pajak itu didapatkan dari zakat, infak, dan juga sedekah. Kebijakan fiskal sudah ada sejak masa Rasulullah. Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke-7. Penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pusat pengumpulan dana itu disebut Baitul Mal yang terletak di Masjid Nabawi. Pengeluaran negara pada masa Rasulullah meliputi hal-hal yang pokok saja, seperti pembiayaan pertahanan negara, penyaluran zakat, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang, serta bantuan untuk musafir. Sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah meliputi zakat.
Kemudian haraj yaitu pajak tanah yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga ada jizyah, yaitu pajak kepala yang dikenakan kepada non-muslim laki-laki dewasa yang tidak ikut berperang. Yang selanjutnya ada fai dan ghanimah, yang merupakan harta rampasan perang yang kemudian akan didistribusikan kepada para pejuang, fakir miskin, dan untuk kepentingan umum. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah untuk mengelola pendapatan negara ataupun pengeluaran negara, Rasulullah menyerahkan kepada Baitul Mal dengan asas keadilan, yaitu semua pendapatan habis karena untuk pengeluaran negara. Kebijakan fiskal masa Abu Bakar. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq belum banyak perubahan dan inovasi baru yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan negara. Kondisinya masih sama seperti masa Rasulullah SAW. Pengumpulan zakat masih menjadi pendapatan negara dan akan disimpan kepada Baitul Mal untuk langsung didistribusikan kepada yang berhak hingga habis. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama, karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Sewaktu Abu Bakar wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam perbendaharaan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslim mendapatkan manfaat yang sama, tidak ada satu orang pun dalam keadaan kemiskinan. Selanjutnya, kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab. Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pendapatan negara mengalami peningkatan yang signifikan. Beliau membuat keputusan bahwa untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal secara sekaligus, tetapi pendapatan negara dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bahkan di antaranya pendapatan itu disediakan untuk dana cadangan. Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti Departemen Pelayanan Militer, Departemen Kehakiman dan Eksekutif, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, dan Departemen Jaminan Sosial. Kemudian yang selanjutnya ada kebijakan fiskal pada masa Ali bin Abi Thalib. Kebijakan fiskal pada masa Ali disebut sebagai kebijakan pendistribusian pendapatan negara. Kebijakan ini berjalan setiap minggu. Jadi, setiap hari Kamis, pendapatan negara akan dibayarkan kepada khalifah, aparatur negara, dan rakyat yang berada di bawah pemerintahan, atau disebut dengan hari pembayaran gaji. Sehingga pada masa Ali, hari Kamis itu identik dengan hari pembayaran gaji. Sedangkan pada hari Sabtu akan diadakan pengumpulan pendapatan negara yang diperoleh dari zakat, kharaj, jizyah, infak, dan lain-lain. Selanjutnya, kebijakan fiskal yang dirancang oleh Ali bin Abi Thalib ini memiliki keunggulan, yaitu dapat menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, tanpa ada yang kelaparan dan tidur di jalanan, baik yang muslim maupun non-muslim. Selain itu, salah satu tindakan penting yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib selama masa pemerintahannya adalah mencetak mata uang koin untuk negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kaum muslim telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Namun, karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib sangat singkat, uang yang dicetak oleh mereka tidak dapat disebarluaskan. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini yaitu kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menawarkan alternatif yang menarik dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi dengan menekankan pada keadilan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi Islam dapat menjadi solusi yang komprehensif untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.